Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakara Putri Hapsari, NPM 19130530089, nomor absen 31, kelas semester 4A, mata kuliah pendidikan inklusi. Yang pertama, konsep pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem pendidikan yang diciptakan untuk mewujudkan konsep pendidikan untuk semua dengan cara menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama anak-anak normal. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, namun juga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan karakter peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus atau reguler. Mereka bisa belajar berempati dan bertoleransi sekaligus menghargai adanya perbedaan yang ada di dunia ini. Prinsip dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang pertama, pengembangan seoptimal mungkin. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhannya berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang kedua, kerjasama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Yang ketiga, perubahan sistem. Sekolah harus berani fleksibel dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan. Perlu diperhatikan setting kelas yang cocok, kemungkinan perlunya modifikasi program belajar dan sistem penilaian yang sesuai bagi masing-masing ABK. Alasan pendidikan inklusi perlu dilakukan. Yang pertama, tidak semua ABK cocok atau harus belajar di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Bagi ABK dengan gangguan tidak terlalu berat atau memiliki potensi akademik IQ yang cukup baik atau rata-rata ke atas, situasi dan tuntutan belajar di sekolah khusus tidak dapat menjawab kebutuhan ABK tersebut. Yang kedua, ABK perlu kelas reguler untuk belajar menggeneralisasikan keterampilan yang telah dipelajari dan dikuasainya dalam setting yang lebih nyata. Yang ketiga, ABK perlu belajar di kelas reguler secara langsung. Yang keempat, dilihat dari jumlah sekolah yang ada, jumlah sekolah khusus atau SLB relatif jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sekolah reguler. Yang kelima, dilihat dari tenaga kerja, guru kelas reguler atau bidang studi lebih menguasai ilmu yang ingin disampaikan, sedangkan guru pendidikan luar biasa atau PLB atau guru pendamping khusus lebih mendalami tata laksana penerapan disiplin atau perlakuan yang harus dijalani. Jadi jelas butuh kolaborasi antara guru reguler dengan guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Akomodasi dan modifikasi. Akomodasi digunakan ketika siswa mempelajari isi kurikulum yang sama, namun siswa dapat diajarkan dengan cara yang berbeda atau butuh perubahan lingkungan. Modifikasi digunakan ketika siswa belajar kurang atau berbeda konten kurikuler. Modifikasi bisa dilakukan pada tugas, tes, lembar kerja, dan bahan lainnya di dalam kelas. Contoh akomodasi, ruang, kursi khusus atau bantal lebih rendah atau
tinggi, meja dan kursi berjudul desktop yang pencahayaan yang berbeda atau tambahan, tidak fluoresken. Duduk di jendela untuk cahaya alami. Duduk dekat dengan papan tulis atau guru, duduk jauh dari orang lain. Contoh akomodasi guru. Jangan memakai banyak perhiasan, mengalihkan perhatian anak-anak dengan ADHD. Hitung sampai 10 sebelum mempersilakan seorang anak menjawab, memberikan waktu proses. Bervariasi metode pengajaran. Contoh akomodasi untuk siswa. Lebih sedikit masalah pada halaman, cetak besar atau cetak gelap. Membaca soal atau informasi kepada siswa dan memberikan tes lisan. Menggunakan tape recorder, mencatat dan memberikan laporan. Implementasi pendidikan inklusi. Yang pertama, perencanaan program inklusi. Yang kedua, proses implementasi pendidikan inklusi. 1. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Yang ketiga, evaluasi. Kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Rendahnya peran berupa kinerja guru inklusif, dalam hal ini GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.